Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam hari ini Intel Donat hadir dengan memberikan informasi menarik ya, di mana Jokowi sengaja menekan Prabowo. Memang luar biasa nih, gokil. Karena apa? Karena Jokowi ini ya hari ini ketika minyak dunia naik sampai menyentuh harga $84 per barel, BBM tidak SPBU di Indonesia tidak melakukan penyesuaian, khususnya Pertamina ini ya, khusus Pertamina tidak melakukan penyesuaian. Biar apa? Biar Prabowo nanti menanggung kenaikan harga BBM yang cukup tinggi ya. Ini kayaknya mau kayak gini. Jadi mau tidak mau Prabowo ini jadi tumbal dari Jokowi. Nah, jadi begini, pemerintah hingga per hari ini itu tidak melakukan penyesuaian, khususnya Pertamina ya, yang plat merah nih, perusahaan yang bergerak pada sektor migas. Pertamina ini tidak melakukan penyesuaian. Jadi SPBU Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga jual BBM ketika harga minyak dunia naik menjadi $84 per barel. Itu kan dikarenakan konflik di Rusia ya belum usai. Konflik baru-baru ini Iran Israel belum usai, di mana terganggunya pasokan minyak atau distribusi minyak di Selat Hormuz ini terganggu. Jadi itu berimbas pada kenaikan harga minyak dunia. Nah, harga minyak dunia hari ini sudah menyentuh $84 per barel, sedangkan minggu lalu itu $82 per barel. Nah, seharusnya SPBU ini melakukan penyesuaian, khususnya Pertamina ini yang plat merah, karena mau tidak mau SPBU ini adalah BUMN. Kalau tidak melakukan penyesuaian kenaikan harga BBM, pada akhirnya akan berimbas pada neraca keuangan BUMN, khususnya Pertamina itu sendiri. Kalau kita lihat beberapa SPBU swasta semacam Shell, Vivo, atau BPRKR, atau SPBU Malaysia itu apa? Itu kan sudah melakukan penyesuaian harga, di mana harga jual BBM ini dilakukan penyesuaian dengan menaikkan harga. Biasanya kan harga minyak ini mengikuti situasi geopolitik dunia gitu. Nah, hari ini terjadi konflik atau naiknya eskalasi politik di Timur Tengah dan juga di Rusia. Dan konflik ini tentu tidak akan berjalan sebentar, pasti lama sekali ini. Maka dari itu mau tidak mau konsekuensinya adalah harga minyak dunia akan naik perlahan. Tiap minggu kan kita tahu naik terus, makin naik harga minyak dunia. Nah, kalau tidak dilakukan penyesuaian sejak sekarang, maka nanti sekalinya naik ya, dilakukan penyesuaian khususnya oleh Pertamina, naiknya gapnya akan jauh. Kalau dinaikkan sekarang ya, harusnya kan kalau dinaikkan sekarang, nanti ketika naik itu kan perlahan, nggak akan kaget. Nah, hari ini pemerintah tetap menahan harga BBM tetap dengan harga yang lama. Ini apakah langkah Jokowi? Tentu saya membaca ke arah sana, karena kalau Jokowi hari ini menaikkan harga jual BBM ya, ketika harga minyak dunia ini naik, mau tidak mau ya Jokowi di penghujung kekuasaan ini akan mendapatkan citra yang buruk, tidak akan mendapatkan legasi dari para pendukungnya. Namun hari ini Jokowi pintar, dia tetap menahan harga BBM ini. Namun ketika Jokowi tidak menaikkan atau tidak melakukan penyesuaian harga BBM, harga jual BBM hari ini akan berimbas pada masa jabatan Prabowo nanti. Apalagi kalau misalkan dinaikannya nanti Oktober. Ini kan Jokowi yang kena getahnya. Ini sengaja banget, ini gokil banget, dan Jokowi memang jahat dan licik ya. Nah, kalau kita tahu per hari ini saja ya,
kenaikan BBM ya, penyesuaian kenaikan BBM ini marginnya, gapnya ya dengan harga BBM yang dijual di Pertamina itu sudah mencapai 2.000, itu marginnya. Kalau misalkan tetap menahan, Pertamina tetap menahan harga jualnya hingga Oktober nanti, masa lengsernya Jokowi, kebayangkan mau berapa ribu, kemungkinan naiknya akan sampai 14.000 dari 10.000 per liter harga Pertalite. Ini bisa jadi 14.000 atau 15.000 bahkan 16.000 nanti di Oktober nanti. Tetapi kan hari ini Jokowi menahan harga itu, tetap harga 10.000. Yang nanti kena dampaknya dan kena getahnya tentu Prabowo. Ketika Prabowo melakukan penyesuaian harga, gapnya sudah terlanjur terlalu jauh. Sekalinya naik nanti bisa jadi ke 16.000. Dan demonstrasi besar-besaran sudah menunggu. Karena harga komoditas mau tidak mau nanti akan mengikuti harga bahan bakar atau BBM. Dan Prabowo siap menanggung getahnya tidak? Nah, memang ada beberapa alasan ya. Ada beberapa alasan bahwa oke, memanglah logis lah ya. Contoh alasannya kenapa tidak dinaikkan ya per Januari, karena harga sudah naik per Januari, itu seharusnya sudah dinaikkan per Januari. Kenapa tidak dinaikkan harga BBM per Januari? Karena sedang musim kampanye, sedang musim pemilu, sedang musim pilpres. Untuk menjaga stabilisasi politik, ya, maka dari itu harga ditahan. Oke, itu cukup logis memang. Karena kalau dinaikkan pada saat musim pemilu ini jadikan isu penggorengan. Makanya tidak dinaikkan. Nah, hari ini sudah bulan Mei, pilpres sudah selesai. Artinya seharusnya sudah dinaikkan. Tetapi kenapa belum juga dinaikkan? Ini yang menjadi pertanyaan. Lalu di Rut Pertamina di beberapa pemberitaan media mainstream memang mengatakan bahwa Pertamina tidak menaikkan harga BBM ini ya, ini dikarenakan hasil keputusan dari rapat kabinet ya, rapat kabinet yang dilakukan Jokowi akhir-akhir ini beberapa hari yang lalu. Namun kan ini tentu berpotensi rugi. Pertamina akan mengalami kerugian. Karena apa? Memang dikira impor minyak itu, ketika Pertamina mengimpor minyak, apakah dikasih duit sama pemerintah? Ya enggak. Pertamina sebagai perusahaan plat merah itu akan mengajukan kredit terlebih dahulu triliunan rupiah pada bank-bank di Indonesia. Salah satunya ada Bank Himbara, ada BRI dan lain-lain gitu. Apalagi kurs dolar hari ini sedang naik-naiknya. Tapi ya beginilah politik. Jokowi cukup pintar memang menyiasatinya. Bagaimana Jokowi ini akan tetap menahan harga BBM ini supaya di akhir jabatannya dia memiliki legasi, dia memiliki yang namanya persepsi bahwa Jokowi ini benar-benar presiden yang terbaik. Dia bisa mengerti rakyat, kebutuhan rakyat gitu. Padahal yang kena getahnya nanti Prabowo pas harga BBM ini dinaikkan dan dilakukan penyesuaian. Nah, jika tetap ditahan ya sampai akhir Juni bulan depan, maka mau tidak mau ya Pertamina atau BUMN akan berhutang lagi. Akan berhutang lagi nanti, dan kerugian Pertamina ini cukup besar jika tidak berhutang. Ini imbasnya. Dan hari ini harga minyak kita tahu sudah mencapai 84 dolar per barel. Jika tetap ditahan ini sampai 16.000 nanti ya, ketika Oktober nanti. Nah, kita tahu di November nanti ya, ketika Oktober Jokowi lengser, harga minyak tetap ditahan, harga BBM tetap ditahan, maka nanti ketika penyesuaian akan menjadi mahal gapnya. Dan kita tahu di November nanti ada Pilpres di Amerika Serikat. Ya seperti biasanya ketika Amerika Serikat sedang mengadakan Pilpres, maka dolar akan menguat. Sekarang harga dolar kan kita tahu sampai ke 16.000 ya, kurang lebih 16.000 per dolar itu harga kurs rupiah, kurs dolar terhadap rupiah.
Apalagi nanti November, ditambah lagi November nanti ada pilkada serentak. Mau kayak gimana nanti Prabowo menanggung segala sesuatu yang sudah diwariskan oleh Jokowi dengan kondisinya yang begitu buruk. Ini luar biasa ini Jokowi, liciknya, otak liciknya Jokowi. Dia tidak mempertahankan berupaya mempertahankan Prabowo sepertinya. Dia kayak yang ya biasa-biasa aja lah gitu kan. Nah, kalau kita lihat juga ya di sektor lain seperti sektor perbankan, banyak investor-investor pemilik saham dari Bank BRI ini melakukan istilahnya harga ya penjualan dolar dengan mumpung harga dolar sekarang tinggi, melakukan penjualan besar-besaran. Ini mau kayak gimana nanti kayaknya, karena kita tahu harga dolar sekarang sedang naik. Mau tidak mau seluruh investor mending dijual wae lah, mending gitu lah, kan kayak gitu kan istilahnya. Jika tetap dipertahankan, ditahan ya mau tidak mau nanti Prabowo akan menanggung segala sesuatu yang sudah diwariskan oleh Joko Widodo gitu. Apalagi nanti kondisi politik di Indonesia tidak akan menentu. Ketika kondisi politik Indonesia tidak menentu ini kan tentu akan berimbas pada keinginan investor untuk menanamkan modal di Indonesia. Jadi memang dolar, harga minyak, lalu juga investasi itu sangat sensitif dengan yang namanya isu-isu politik. Ketika eskalasi politik meningkat, mereka akan berpikir ribuan kali, ratusan kali sampai ribuan kali untuk menanamkan investasi, terutama hari ini di Indonesia. Ketika Prabowo nanti menjabat, lalu situasi politik begitu keruh, nah mau kayak gimana? Apakah Jokowi memikirkan itu? Tentu tidak. Jokowi hanya berpikir kekuasaan. Makanya Prabowo hari ini bagaimana caranya dia akan tetap berupaya untuk memasukkan PDI Perjuangan ke dalam kabinetnya. Karena kalau tidak, ketika nanti dia menjabat, lalu situasi politik eskalasinya meningkat, dan PDI Perjuangan posisinya dalam satu kekuatan oposisi, maka mau tidak mau Prabowo akan diganggu. Dan kita tahu PDI Perjuangan memiliki track record dan juga reputasi baik, reputasi bagus dalam hal berkedudukan menjadi oposisi, kekuatan oposisi. Hati-hati Prabowo ini Prabowo juga kan dirugikan kayak gini sudah membaca Jokowi memang. Tapi ya Prabowo mungkin melihat bahwa Jokowi ini sebagai variabel penting hingga per hari ini. Mungkin nanti Oktober akan ditinggalkan. Karena sinyal-sinyal itu sudah terlihat sejak hari ini. Jadi Jokowi merugikan Prabowo. Dan kita lihat Prabowo akan melakukan manuver-manuver politik apalagi nanti. Kita lihat saja nanti, kita pantau semuanya. Sekian dari Intel Donat, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.